Robert Muller adalah seorang pendiri rumah piatu di Ashley di Bristol, di Inggris. Ia dilahirkan di Prusia pada 17 September 1805. Pada masa mudanya, ia hidup tanpa ada tahu keberadaan Tuhan. Dia baru tahu ada keberadaan Tuhan pada usia 21 tahun. Ia bertobat dalam suatu persekutuan doa dan diadakan di rumah saudagar yang beriman. Tidak lama kemudian, ia pergi ke Inggris tanpa membawa surat-surat dan uang. Akhirnya, pada tahun 1810, keluarga Muller pindah ke Hammersmith, dekatnya di mana ayah Muller dianggap seorang kolektor pajak. Kehidupan awal seorang Muller ini tidak ditandai oleh kebenaran dan sebaliknya. Ia adalah seorang pencuri, pembohong, dan penjudi. Pada usia 10, Muller mencuri uang pemerintah dari ayahnya, sementara ibunya sedang sekarat, dan dia pada usia 14 tahun sedang bermain kartu dengan teman-temannya dan minum. Ayah Muller diharapkan dapat memberikan dia dengan pendidikan agama yang memungkinkan dia untuk mengambil posisi yang menguntungkan sebagai seorang pendeta di gereja negara, belajar dan kuliah di Universitas Halle, dan ada pertemuan sesama mahasiswa beta yang mengundang ke pertemuan doa Kristen. Di sana disambut dan dia mulai rutin baca Alkitab dan berdiskusi agama Kristen dengan orang lain yang menghadiri pertemuan. Setelah melihat seorang pria berdoa kepada Tuhan di lututnya, ia yakin kebutuhannya akan keselamatan. Segera setelah ia tiba di rumah, ia pergi ke tempat tidurnya di mana ia berlutut dan berdoa. Dia meminta Allah untuk membantu dia dalam hidupnya, dalam memberkati mana ia pergi dan memaafkan atas dosa-dosanya. Akhirnya dia segera berhenti minum, mencuri, dan berbohong, dan mulai berharap untuk menjadi seorang misionaris. Dia mulai berkhotbah secara teratur di gereja-gereja terdekat dan melanjutkan pertemuan di gereja-gereja lainnya. Muller berdoa tentang segala sesuatu dan diharapkan setiap doa akan dijawab. Tahun 1862 ditemukan bahwa salah satu saluran air diblokir menjadi sekitar 11 meter di bawah tanah. Pekerja tidak dapat menemukan sumbatan meskipun beberapa upaya. Muller berdoa tentang situasi dan bekerja sekaligus menemukan lokasi masalah. Setelah hidupnya, karyanya dilanjutkan oleh The George Muller Yayasan dan digantikan oleh The Trust George Muller Amal pada tanggal 1 Maret 2009. Trust mempertahankan prinsip kunci mencari uang melalui doa saja. Secara aktif, Sans penggalang dana kegiatan Badan Amal bekerja dengan gereja-gereja lokal di daerah Bristol yang memungkinkan mereka untuk menjangkau dan merawat komunitas mereka, terutama anak-anak, remaja, dan keluarga dengan fisik dan emosi, kebutuhan sosial dan spiritual, dan mendukung misi dan juga kepedulian sosial, bantuan dan membangunkan kerja di seluruh dunia. Dari tahun 1986 hingga September 2010 juga memberikan perawatan perumahan untuk orang tua di Tisley House, Weston-super-Mare. Trust mempertahankan unit akomodasi terlindung untuk orang tua di rumah tenang. Sebelah untuk Tisley House, sebuah museum kecil dikelola oleh Trust di kantor pusatnya di Taman Canton, Bristol. Catatan dari semua anak-anak yang melewati panti asuhan diadakan dan dapat diperiksa oleh kerabat untuk biaya sederhana. Oswald Cook. Oswald Cook lahir di Kandahar pada 3 Agustus 1862. Lalu ia wafat di München pada 30 Desember 1915. Ia dikenal sebagai History of Psychology dan ia berpendidikan di Universitas Leipzig dan Universitas Humboldt Berlin. Ia merupakan seorang filsuf dan psikologi Jerman yang mendirikan sekolah psikologi Würzburg. Oswald Cook mempelajari psikologi dari Wilhelm Wundt di Leipzig dan melanjutkan belajar pada Georg Elias Müller di Göttingen. Pada tahun 1887, Oswald Cook dianugerahi gelar Doktor Filsafat di Universitas Leipzig. Kemudian pada tahun 1894, ia menjadi profesor di Würzburg. Dan di tahun 1896, ia mendirikan laboratoriumnya. Sumbangan terbesar Oswald Cook adalah meletakkan dasar-dasar studinya pada proses berpikir. Oswald Cook mengemukakan pemikiran yang berjudul On the Modern Psychology of Thought. Menurutnya, proses berpikir yang tinggi tidak terikat pada penginderaan dan dapat pula diteliti secara eksperimental. Untuk membuktikan pendapatnya tersebut, Oswald Cook telah mengadakan eksperimen-eksperimen yang menggunakan metode introspeksi eksperimen sistematis. Objek penelitian diminta untuk menceritakan kembali pengalamannya selama mengerjakan tugas-tugas yang rumit. Dengan metode ini, Oswald Cook berhasil membuktikan bahwa proses berpikir bebas dari penginderaan. Karena hal tersebut, maka berpikir bisa non-asosiatif dan tidak mekanistis. Tetapi setiap proses berpikir memiliki tujuan tertentu atau proses Cook. Lalu pemikiran Oswald Cook.
Wilhelm Wundt merupakan tokoh yang dianggap penting oleh Oswald Wundt. Oswald Wundt menunjukkan banyak ketidaksepahaman dengan pemikiran-pemikiran Wilhelm Wundt. Oleh karena itu, ia berupaya menggali aspek-aspek yang tidak mendapat perhatian Wilhelm Wundt dan mencoba menggali apa yang disampaikan Brentano. Perbedaan Oswald Wundt dengan Wilhelm Wundt antara lain mengenai metode dalam mempelajari proses mental. Dipengaruhi oleh hasil penelitian Ebbinghaus mengenai memungkinkannya metode eksperimen dalam meneliti ingatan. Oswald Wundt kemudian mencoba meneliti pikiran dengan menggunakan eksperimen. Metode eksperimen yang dipakainya dinamai dengan Systematic Experimental Introspection. Pada metode ini, subjek diminta untuk mengerjakan suatu tugas kompleks dan melaporkan proses kognitif yang dijalaninya selama mengerjakan tugas itu. Hal ini berbeda dengan metode Experimental Introspection milik Wundt yang menghindari retrospective report. Wilhelm Wundt hanya fokus pada kesadaran yang sedang dialami oleh subjek dan menolak penelitian terhadap ingatan mengenai pengalaman yang sudah dialami. Wilhelm Wundt hanya meminta subjek melaporkan pengalaman subjektifnya dengan tetap fokus pada informasi objektif dan pengukuran kuantitatif. Sedangkan Wundt meminta subjek untuk memberikan laporan kualitatif subjektif dan yang dilaporkan bukan hanya penilaian yang sifatnya sederhana, tetapi juga meliputi penilaian yang sifatnya kompleks. Perbedaan lainnya adalah mengenai pandangan Wilhelm Wundt bahwa semua pikiran pasti merujuk dan bersumber dari hasil penginderaan, kesan indrawi, ataupun perasaan yang sebelumnya dialami. Tapi bagi Oswald Wundt, ada yang disebut dengan imageless thought, yaitu keyakinan bahwa terdapat makna objektif dalam suatu pengalaman yang tidak berasosiasi dengan kata, simbol, atau tanda tertentu. Dengan menggunakan metode Systematic Experimental Introspection, Oswald Wundt menunjukkan bahwa terdapat pikiran-pikiran yang tidak bersumber dari sensasi, kesan indrawi, ataupun perasaan, dan tidak bisa diteliti dengan menggunakan metode Experimental Introspection milik Wilhelm Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt adalah seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan profesor yang sekarang dikenal sebagai penemu dari psikologi modern. Ia dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Menurut Wilhelm Wundt, pengertian dari psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai pengalaman yang terjadi pada manusia, seperti perasaan panca indera, perasaan pikiran, dan kehendak. Strukturalisme dari Wundt ini memiliki ciri terhadap penekanan analisis atau proses kesadaran dipandang sebagai elemen-elemen dasar dan hukum antar elemen dari kesadaran. Karena berdasarkan pandangan Wundt, aliran strukturalisme ini disebut juga dengan psikologi elementalisme. Menurut Wundt, setiap gejala psikis yang kompleks selalu merupakan karakteristik dari elemen-elemen penyusun psikis manusia yang rumit tersebut. Dalam hal ini, psikologi dimaksudkan untuk mempelajari isi atau konten dari pemikiran manusia. Adapun tujuan psikologi strukturalisme menurut Wundt adalah sebagai berikut. Pertama, menggambarkan komponen-komponen kesadaran sebagai elemen-elemen dasar. 2. Menggambarkan dan mengkombinasi kesadaran sebagai elemen-elemen dasar tersebut. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan antar elemen kesadaran dengan sistem syaraf. Strukturalisme Franz Brentano. Lahir tahun 1838, meninggal pada tahun 1917. Beliau adalah seorang imam, filsuf, dan psikologi yang lahir di Prusia di Jerman. Minatnya dalam filsafat skolastik dan pemikiran Aristoteles membuatnya mempelajari mata kuliah ini di beberapa universitas di Jerman dan kemudian untuk dilatih sebagai seorang teolog dan menjadi imam agama Katolik. Salah satu prinsip utama Brentano adalah bahwa filsafat harus dilakukan dengan metode yang seketat dan setepat, metode ilmu pengetahuan alam.
Sudut pandang ini jelas tercermin dalam pendekatan empirisnya terhadap psikologi. Dia menekankan bahwa semua pengetahuan kita harus didasarkan pada pengalaman langsung. Dia tidak berpendapat bagaimanapun bahwa pengalaman ini perlu dibuat dari sudut pandang orang ketiga, dan dengan demikian menentang apa yang telah menjadi standar ilmu empiris saat ini. Berikut ini adalah teori Franz Brentano. Yang pertama, introspeksi klasik. Metode ini menggabungkan introspeksi, artinya persepsi internal subjek, dengan proses mental yang disadarinya dengan metode eksperimen. Introspeksi klasik secara keseluruhan indera keyakinan bahwa deskripsi kesadaran mengungkapkan kompleks yang dibentuk oleh sistem elemen sensorik yang disebut atom. Yang kedua, psikologi tindakan. Introspeksi sebagai orang yang percaya diri. Psikologi harus mempelajari pengalaman batin subjek dalam komposisinya yang nyata dan alami, termasuk tindakan yang dilakukan olehnya dan tentang objektivitas kesadaran. Setiap fenomena mental tidak seperti fenomena fisik dicirikan oleh fakta bahwa suatu objek sengaja hidup berdampingan di dalamnya. Sebuah objek bukan hal nyata yang terlepas dari kesadaran, tetapi sebuah fenomena yang keberadaannya diberikan berdasarkan aktualisasinya oleh subjek. Hal ini menyebabkan gagasan subjek sebagai sistem tindakan yang memiliki dasar tersendiri dan dipahami melalui introspeksi. Yang ketiga ada psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt telah menggunakan introspeksi untuk menggambarkan fenomena kesadaran yang tidak sesuai dengan fenomena fisik yang menyebabkan. Metode ini disebut introspeksi fenomenologis. Ini adalah metode introspektif dicirikan oleh orientasi pada deskripsi fenomena mental dalam kedekatan dan integritasnya oleh subjek naif. Metode ini yang menemukan asal-usulnya dalam metode persepsi internal yang dikembangkan oleh F. Brentano secara produktif, yang diterapkan dalam psikologi deskriptif Wedilty, dan kemudian dalam kerangka psikologi humanistik. Yang ketiga, psikologi introspektif, mengedepankan metode subjektif sebagai satu-satunya cara mempelajari realitas mental sebagai lawan dan realitas fisik. Mengidentifikasikan realitas ini dengan data pengamatan diri, sebagai akibatnya kesadaran ternyata bertentangan dengan yang lainnya. Dunia, baik dalam esensinya maupun dalam kemampuan untuk diketahui. Perwakilan dari psikologi introspektif saling mengkritik untuk pemahaman yang berbeda tentang prosedur introspeksi. Secara keseluruhan mempertahankan pemahaman kesadaran sebagai totalitas keadaan yang kita sadari. Idealisme dan subjektivisme psikologi introspektif membawanya ke dalam krisis dan menghilangkan pengaruh ilmiahnya. Psikologi introspektif telah dikritik tajam oleh para pendukung behaviorisme dan psikoanalisis.